Ada, Profesor. Demikianlah sepenggal pernyataan dalam debat calon presiden pada Minggu 7 Januari lalu. Saat itu, Capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menolak membeberkan data dan fakta yang ditanyakan oleh Capres lain. Alasannya, data pertahanan adalah rahasia. Lalu, seberapa rahasiakah data pertahanan itu? Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam aturan itu sudah disebutkan data apa saja yang dikategorikan informasi yang dikecualikan untuk dikonsumsi publik. Di antaranya adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Ada juga mengenai jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan, hingga gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. Semangat pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah publik berhak tahu bagaimana kinerja lembaga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Pengawasan publik juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran dan pencegahan korupsi. Ya, jadi betul, memang adanya hak masyarakat atas informasi itu munculnya karena anggaran. Ketika masyarakat memberikan anggaran berupa pajak dan seterusnya kepada lembaga publik atau badan publik, maka badan publik juga punya kewajiban untuk menunaikan pertanggungjawaban. Salah satu yang menjadi sorotan dalam debat Capres terakhir adalah penggunaan anggaran dan pengadaan pesawat bekas. Apakah penggunaan anggaran itu juga termasuk rahasia? Pada umumnya pengadaan secara umum itu sifatnya terbuka karena prinsipnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tapi ketika bicara tentang alat-alat yang punya kategori khusus, yang punya kaitan dengan 3 kepentingan tadi, salah satunya saja sudah bisa terpenuhi, itu badan publik memang berhak untuk memberikan pengecualian. Tapi tentunya harus dipertanggungjawabkan dengan uji konsekuensi masing-masing. Namun demikian, sebenarnya banyak cara untuk mengetahui data penggunaan anggaran dan pengadaan. Banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan data pertahanan, terutama mengenai pengadaan alutsista. Mengapa? Karena kebanyakan atau mayoritas pengadaan alutsista kita itu berasalkan dari impor. Karena itu, seringkali pengadaan itu tercatat dan terpublikasi dan juga tercatat dalam sistem perdagangan senjata global. Salah satu situs yang menyajikan data-data tersebut adalah SIPRI.org. SIPRI ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swedia. Dan reputasi lembaga ini dalam menyajikan data perdagangan senjata global sebenarnya sudah cukup diakui. Kita lihat di sini. Kita mulai buka SIPRI.org. Oke, di sini ada SIP database. Oke, di sini ada SIP database, ARMS database. Ini adalah perdagangan senjata global. Kemudian ada trade register. Ini adalah penjualan dari berbagai negara. Kita lihat ini mulai ada suppliernya. Suppliernya kita isi semua negara yang mensuplai kepada, dan resipiennya, penerimanya adalah Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke. Rentang waktu kita pilih 10 tahun terakhir untuk tidak menyasar capres tertentu. Maksimal sampai tahun 2022 yang telah tercatat dalam situs ini. Dan kita download di sini. Ya, ini sudah keluar datanya. Nah, di sini bisa dilihat kita telah membeli berbagai macam senjata dari sejumlah negara di dunia. Seperti misalnya kita membeli sebanyak 16 pesawat Super Tucano dari Brazil dengan nilai, di sini ada nilainya juga, yaitu 403 miliar dolar. Jadi memang datanya ini cukup lengkap di sini. Ada mulai dari tahun pemesanan, tahun penjualan, dan juga anggaran yang dibutuhkan. Bahkan di sini juga tercatat bahwa Indonesia pernah membeli senjata yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Seperti misalnya dari Israel. Kita di sini tercatat membeli sebanyak 23 kubah meriam dan juga 4 buah drone dari Israel. Cukup lengkap di sini. Dan lalu apakah misalnya senjata buatan dalam negeri juga bisa terdata di sini? Selama masih menggunakan komponen impor, itu juga bisa tercatat. Seperti misalnya ini bisa kita lihat, di sini kita membeli sebanyak 150 mesin dari Prancis untuk digunakan Panzer Anoa buatan Pindad. Jadi masih bisa tercatat.
Di negara-negara maju, biasanya penjualan senjata itu dilakukan secara terbuka. Amerika misalnya, permintaan pembelian senjata buatan mereka itu diumumkan secara terbuka dan detail. Ini bisa kita lihat dari situs Badan Kerjasama Pertahanan Amerika, yaitu di SCA. Kita coba buka di SCA. Dan di sini kita search langsung saja Indonesia. Nah, ini data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia berminat membeli sebanyak 36 F-15 buatan Amerika senilai 13,9 miliar dolar. Di sini juga tercatat secara detail bahwa selain pesawatnya, Indonesia juga nantinya membutuhkan ada 87 mesin dan kemudian juga beberapa avionik yang di sini disebutkan juga. Jadi di sini dilakukan ataupun tercatat secara detail apa-apa yang nantinya akan dijual Amerika kepada Indonesia. Negara-negara maju produsen senjata ini merasa perlu mempublikasikan penjualan senjata mereka karena berbagai faktor. Yang pertama adalah ini merupakan sebuah prestasi bagi negara tersebut karena teknologi senjata merupakan teknologi maju. Dan yang kedua adalah ada semacam pertanggungjawaban moral dari si negara produsen senjata agar nantinya senjata yang mereka jual itu dilakukan untuk semestinya, yaitu untuk pertahanan, bukan untuk melanggar hukum kemanusiaan ataupun melanggar hak asasi manusia. Dalam debat terakhir, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan mengenai minimum essential force yang tidak mencapai target. Data ini juga sejatinya bisa diperoleh secara terbuka. Beberapa situs lembaga negara juga sebenarnya sudah mulai terbuka terhadap data-data pertahanan, seperti misalnya situs Kemenko Polhukam ini. Di sini kita bisa melihat data mengenai perkembangan minimum essential force, walaupun data yang disajikan di sini masih merupakan data umum saja. Di sisi lain sebenarnya kita juga bisa meminta data pemeriksaan audit dari BPK terhadap Kementerian Pertahanan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Kementerian Pertahanan membelanjakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Meski undang-undang telah menyebutkan informasi publik mana saja yang dirahasiakan atau dikecualikan, publik masih punya hak mempersengketakan hal tersebut. Setelah keberatan, silahkan mengajukan namanya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Di situ ada persidangan yang menentukan nanti apakah lebih kuat dalil atau argumentasi dasar-dasar yang dikemukakan oleh kementerian untuk mengecualikan atau masyarakat, baik individu ataupun kelompok yang memohon informasi tersebut. Pada zaman globalisasi dan internet sejatinya sulit untuk menyembunyikan rahasia terkait alat pertahanan. Karena itu, rahasia yang sesungguhnya adalah ada pada strategi dan pemikiran para petinggi pertahanan negara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.